3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini gue lagi ngobrol sama Pam-Pam. Gue mau sharing aja. Mungkin apa ya, Do ya. Kemarin itu di wilayah gue itu terdampak COVID. Jadi Cires ini zona merah gitu ya. Betul. Zona merah ya, Do ya. Jadi awal-awalnya tuh apa ya, pas pertama kali mengetahui bahwa di wilayah kita ini, Cires ini, ada yang positif gitu loh. Jadi sore-sore kita mau Tanggal 18. tanggal 18 ya. 18. Jadi 18 Maret itu gue dapet WhatsApp blast dari warga yang kayaknya resah gitu ya. Resah perihal ada satu warga yang Positif. menyatakan ya. Jadi si WhatsApp itu menyatakan kalau dia itu positif COVID gitu loh. Cuman kan karena ini sifatnya WhatsApp, jadi apa? Tabayun ya. Benar. Kita harus tabayun dulu lah. Memastikan konfirmasi. benar atau enggak kan. Memastikan. Karena saat itu infonya liar Pak RW, ya kan? Liar kayak. Benar nggak? Iya, iya, iya. Iya, jadi kita harus pastiin dulu benar atau enggak, karena itu cemeng diri grup-grup WhatsApp kan. Akhirnya Pak RW mencoba untuk tabayun lah ke yang bersangkutan gitu. Jadi gue sore itu telepon Pak Tubagus. Pak Tubagus itu sebagai RT mau kita konfirmasi ke keluarganya gitu. Jadi kita mau konfirmasi sore-sore. Udah akhirnya singkat cerita ketemu Pak Tubagus. Jadi gue berempat nih, Dok. Berempat tuh gue, Pak Tubagus, RT sama Pak Ahmad RT, lalu didampingi sama Suprihatin dan Ru ke rumahnya nih. Sampai rumahnya gue pikir sih itu kosong karena lama gitu loh. Tapi ada orang ya Pak RW di situ? Ya nggak kelihatan ada sih. Oh. Jadi kita ketok-ketok tuh lama gitu keluarnya. Agak agak lama lah kita nunggunya, terus dia keluar. Akhirnya keluar tuh anak yang nomor 2 dari putranya Bu Yang bersangkutan lah. yang bersangkutan ini keluar. Terus akhirnya gue masuk ke dalam tuh, Dok. Nah tapi sebelumnya tuh ada yang moto gue Oh. di luar nih. Jadi Iya. sempat beredar foto gue itu sampai seantero Indonesia ya. Jadi foto gue viral ketika gue di depan rumahnya. Pakai masker nggak tuh? Enggak. Oh. Masker. Kan gue nggak tahu. Pansan aja viral ya. Viral. Aha. Gue sampai digoblok-goblokin. Sial Iya, banget ya. iya. Shit, gue digoblok-goblokin gitu. Gue klarifikasi. Sebenarnya hari itu gue nggak tahu kalau si keluarganya ini positif. Oh iya. Jadi gue nggak tahu. Nah tadi ini yang kita ceritain kan, akhirnya keluarlah anak nomor 2-nya itu. Gue tanya, gue perkenalkan diri lah. Gue Pak RW, terus didampingi sama Pak RT. Mau konfirmasi mengenai kebenaran berita dari yang WhatsApp beredar di warga itu. Turut berduka cita dulu sebenarnya, karena ayahandanya meninggal dunia kan. Betul. Nah singkat cerita, gue nungguin nih, gue bilang, Mas, bener gak nih berita mengenai kalau ibu terus kakak sama adik-adiknya positif gitu loh. Gue nungguin kebenarannya kan. Iya. Akhirnya dia agak lama tuh jawabnya. Terus dia jawab, betul Pak RW, mama saya terus kakak sama adik-adik positif. Itu langsung. Tapi yang bersangkutan udah isolasi mandiri Pak RW? Hari itu sih belum isolasi mandiri lah.
belum isolasi mandiri karena anaknya cerita, jadi siangnya itu Baru dapat kabar ya? baru dapat kabar, dikabarin karena hari Seninnya tanggal 16 berarti ya, itu mereka periksa Oh iya. setelah bapaknya meninggal gitu kan, baru periksa. Jadi baru keluar hari Rabunya, Rabu. tanggal 18 itu. Wow, kaget spontan lu. Langsung jaga jarak. Tadinya dekat itu langsung jaga jarak, Dok. Jadi pas gue nengok ke belakang, satu Pak RT gue hilang. Kenapa tuh? Kabur. Kabur. Jadi kabur dia. Pas gue liat, dia hilang gitu kan. Emang semua kaget lah. Artinya gue tanya juga ceritanya ya begitu dah. Jadi dia setelah bapaknya wafat, terus hari Senin dia disuruh dari orang rumah sakit di Jakarta itu untuk periksa. Gitu. Akhirnya datanglah tim gitu ke rumahnya itu untuk periksa keluarganya ini. Jadi memang disinyalir ini bapaknya itu COVID, tapi belum ada hasil, belum ada tesnya ya? Belum ada hasil. Sementara kan dia meninggal tanggal 12 hari Kamis 12, terus 13 14 itu disemayamkan ya. Di rumah duka di Jakarta sih. Memang untungnya nggak masuk ke komplek kita ya? Cuman yang bikin itu gue kaget lah ya. Terus dia akhirnya cerita bahwa kalau sore ibu udah telepon mau dijemput gitu loh. Mau dijemput, awal gue kecewa gitu ya. Sama gue terus terang aja gitu, maksudnya gue kecewa itu sama penanganan COVID di khususnya di Kota Bekasi lah ya, waktu itu ya. Dan sebenarnya COVID ini kan sudah bukan masalah sebenarnya, maksudnya sudah di dunia ini semua sudah terjangkit gitu kan. Terus kayaknya kita Indonesia ini belum siap gitu loh. Jadi belum siapnya gue ngambil kesimpulan belum siap itu dalam konteks arti seharusnya gitu. Kalau menurut gue nih orang awam gitu yang saat itu ketika keluarga korban dinyatakan positif itu harusnya sudah langsung dijemput gitu loh, Dok. Betul. Jadi dia nggak nunggu apa ya, ini malah dari yang pasien yang minta ya, malah bukannya langsung dijemput ya? Iya. Oke. Jadi menurut informasi itu ibunya sudah telepon ke rumah sakit, terus dia mau dijemput, dan dijemput itu tadinya waktunya sore. Dan kenyataannya jam berapa kita waktu itu? Jam 8 ya? Habis Isya ya, jam 8 lah kira-kira. Sekitar jam 8-an dua ambulan ya sampai gitu ya. 2 ambulan. Nah udah setelah itu memang mereka yang berempat ya, 4 nih positif semua. Positif dibawalah ke rumah sakit Persahabatan, dan yang sebenarnya masalah barunya itu adalah ketika di rumah itu ada 11 orang. Oh, 11 orang dalam rumah? 11 orang dalam rumah. Oh, karena mungkin keluarga baru berduka, jadi banyak keluarga yang datang untuk support atau apa gitu mungkin ya awalnya ya, karena nggak tahu ada itu ya. Jadi kita menyimpulkan memang si beliau ini meninggal, terus keluarganya berkumpul, terus baru tahu hasilnya setelah beberapa hari kan. Nah, itu deh. Jadi mau nggak mau kita harus menangani ODP yang ada di rumah, tapi ternyata ada permasalahan baru lagi, Dok. Apa tuh, Pak? Ada warga-warga juga yang pada saat di rumah duka itu berkunjung gitu loh. Kalau berkunjung kan kita pelukan, salaman, yang namanya kedukaan gitu kan. Iya. Nah, berduka cita lah segala macam ya. Jadinya ODP gua tambah banyak nih di Cires gitu loh. Oh. Dari masing-masing klaster tuh ada lah. Jadi memang teman di kumpulan seperti itulah. Berarti kalau di Cires Pak RW maksudnya itu yang berduka itu kan info yang kita tahu bahwa kan jenazah tidak dibawa ke Cires. Iya, tapi di rumah duka kan. Berarti itu apakah warga datang ke rumah duka atau jadi ada dua. Okay. Ada dua. Jadi ada yang ke rumah duka. Rumah dukanya waktu itu di rumah sakit Grogol.
Terus ada yang datang ke rumah yang di Cires. Oh. Jadi ibu-ibu arisan lah ya. Oh. Ibu-ibu Turut langsung kawal lah ke rumah ya. Jadi ada yang Kasih berkunjung, support lah istilahnya. ada yang berkunjung. Tapi saat itu belum pada tahu tuh kalau ada COVID dan segala macam ya. Belum. Belum Jadi tahu kan semuanya. baru tahunya tuh hari Rebonya. Iya. Sementara mereka datang tuh hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, terus Senin itu keluarga periksa, Selasa terus Rebo. Jadi ada waktu 6 hari ini mereka beraktivitas gitu. Betul. Dan mau nggak mau semua jadi ODP. ODP. Jumlahnya berapa tuh kira-kira Pak RW? Di atas 10 atau Oh lebih ya? Lebih. Berarti banyak dong warga juga waktu itu yang takziah ke rumah ya. Banyak. Setelah tahu kabar itu udah pada isolasi mandiri masing-masing ya yang ODP ini. Jadi setelah tahu bahwa benar-benar positif gitu loh, melakukan pemeriksaan mandiri juga. Jadi ada yang langsung ke rumah sakit untuk periksa. Seperti itu deh. Jadi memang gua ngelihat bahwa memang kita belum siap gitu loh. Belum siap karena gue ngerasa pada saat hari itu gue coba koordinasi lah, tapi hanya di level gue ke pihak kelurahan. Ditambah lagi mungkin Pak RW, komplek kita mungkin dari sekitar sini nih yang pertama kayaknya ya. Sebenarnya enggak, bukan sebenarnya enggak malah. Tapi di wilayah Bekasi itu kita yang kesekian, jumlahnya yang terbanyak. Oh. Jadi 4 positif, 1 meninggal gitu. Di wilayah Bekasi ya. Kota Bekasi itu terbanyak lah. Jadi belum ada di satu wilayah itu yang langsung 4 gitu positif gitu loh. Dan itu baru di wilayah kita. Makanya waktu awal-awal komplek kita dalam tanda kutip seperti agak dikucilkan ya, karena kayaknya mungkin pertama kali ya. Iya betul. Jadi bukan dikucilkan sih sebenarnya, cuman kayaknya memang respon dari pemerintah kota itu. Jadi gue sempet agak mangkel lah, maksudnya kesel gitu. Kok kita banyak yang positif satu jumlah yang positifnya itu banyak, sekitar 4 orang, 1 meninggal, walaupun tidak di sini gitu kan, waktu meninggalnya gitu di rumah sakit terus dibawa ke rumah duka, jadi tidak di komplek gitu. Cuman kan yang tadi itu yang gue cerita itu jadi banyak juga orang yang berkunjung ke rumah duka itu. Lalu memang ternyata di rumahnya itu masih ada saudara-saudaranya yang stay di situ. Jadi mereka nih harus kita perhatikan kan. Nah situ maksudnya kita banyak belajar dari hal-hal itu, bahwa satu koordinasi ke tingkat yang lebih tinggi itu agak terlalu birokrasinya terlalu kompleks lah, gue bilang gitu. Seharusnya respon seperti ini itu dia langsung cepat gitu. Cepat ya, karena ini kan takut kan kita kan di sini kan melawan penyebarannya Pak RW ya. Iya. Kalau tidak ada tindakan cepat pasti kan udah terlanjur nyebar kemana udah nggak bisa kita handle lagi ya kan. Itu. Kalau misalnya langsung di tracking siapa kan lebih cepat dan bisa langsung kita istilahnya kita box lah siapa aja yang ini, jadi tidak menyebar ke mana-mana gitu. Jadi hari apa ya? Jadi gua agak waktu itu agak sulitnya ketika kejadian hari Rabu. Hari Kamis gua koordinasi dengan Dinas Kesehatan Bekasi, dan itu juga agak lambat. Ya gue terus terang aja ya di sini gitu. Maksudnya agak lambat. Kenapa? Karena sore hari gue baru bisa ketemu mereka untuk periksa. Terus hari Jumatnya, hari Kamis sebenarnya gue minta disinfektan juga untuk di rumah tersebut ya, rumah yang positif. Akhirnya disinfektan itu baru terrealisir hari Jumat. Terus hari Sabtunya itu baru Pak Camat dan beberapa tim datang. Itu juga karena gue track langsung di sosial media ke gubernur gitu loh. Jadi gue langsung track lapor gitu bahwa lo harus perhatian nih sama wilayah ini gitu. Akhirnya karena kayaknya emang responnya, karena mungkin ini pendapat saya dari warga nih Pak RW ya.
mungkin karena mungkin responnya yang dalam tanda kutip, mohon maaf, mungkin belum terkoordinir dengan baik. Akhirnya di sini saat itu Pak RW terjadi ke parnoan yang besar. Iya. Parnoan yang besar. Saya nggak keluar rumah tuh ada seminggu lebih. Iya. Nah, karena parno kita di sini parno karena pertama mungkin saat itu juga itu tadi Pak RW ada faktor juga mungkin di lingkungan sekitar kita ini dekat-dekat kan di sini kan Cibubur itu biarpun beda teritorial, ada yang masuk ke Bekasi, ada yang Depok, tapi untuk sekitar sini kayaknya berita yang booming itu kayaknya pas komplek kita Pak RW. Iya. Nah, karena waktu itu juga saya ditelepon sama teman-teman dari luar bahwa Dok, komplek lo udah kena ya, gimana lo, hati-hati lo, gini segala macam, nanyain kabar saya, gitu kan bikin tambah panik Pak RW. Iya. Kita panik juga kan ke saya pribadi gitu. Akhirnya itu keparnoan saat itu, kalau misalnya teman-teman bayangin Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu tuh wah di sini apa ya rasanya, kita kayak berasa zona perang sebenarnya. Kayak zona perang. Jadi mobil ambulan tuh keliling ya Pak RW ya, ngasih himbauan. Jadi benar-benar wah, kita benar-benar parno saat itu, satu komplek gitu. Dan alhamdulillahnya ya kita ada hikmahnya juga kalau Pak RW menurut saya. Dikasih duluan tuh ada hikmahnya. Iya. Ada hikmahnya. Mungkin kalau sekarang orang-orang lagi pada di komplek lain baru mulai paniknya, di kita tuh udah merasakan banget deh. Udah duluan lah ya ibaratnya. Gua aja Pak RW seminggu gua nggak keluar sama sekali dari rumah. Gua kalau nggak keluar gimana Dok? Itu dia. Nah, kan? Itu dia. Gue kalau nggak keluar terus tapi gue bersyukur lah ya. Bersyukur itu dalam arti gini Dok. Di saat itu banyak lah teman-teman terus Pak RT juga yang support gue, karena memang kita berbagi tugas. Intinya kita berbagi tugas. Satu tadi itu yang lu bilang itu Dok. Jadi satu hal adalah ketika memang kondisi seperti ini dengan berita-berita COVID yang luar biasa itu. Luar biasa. Saya pun kemakan Pak. Satu hal itu adalah kita harus menenangkan warganya. Benar. Itu satu memang butuh di situ ketenangan. Tuh. Gue hari H itu ya Dok, kalau gue mau cerita nih ya, hari H itu ketika hari H setelah gue dapet WhatsApp itu sampai gue malam sampai besoknya itu ada kurang lebih 100 lebih WhatsApp yang gak gue baca gitu loh. Jadi ada dari warga yang langsung track ke gue gitu loh, nanyain bener nggak nih, itu udah bukti kepanikan lah ya. Kurang lebih 100 yang gak gue baca gitu loh. Jadi memang warga mungkin tanya nomor handphonenya Pak RW berapa gitu kan. Akhirnya gue dapet, Pak RW ini kondisinya gimana? Wah, jadi memang panik, terutama mungkin di yang lingkungan sekitarnya. Satu. Kedua dari orang-orang yang tadi itu gue bilang, gue sebutin bahwa orang-orang yang berkunjung ke rumah duka gitu kan. Ya memang wajar sih sebenarnya, kita nggak menafikan itulah. Artinya apa? Ya tingkat kepanikannya lebih karena memang taunya tuh belakangan gitu loh. Betul. Jadi sebenarnya gue juga hari Sabtu itu, apalagi Pak RW katanya sempat nggak enak badan tuh kan? Gimana tuh ceritanya? Kok bisa nggak enak badan tuh? Enggak, gue jadi mau cerita dulu. Gue ketika Pak Camat, Bu Lurah, terus Kapolsek sama Dinas Kesehatan itu datang hari Sabtu, itu gue udah kasih himbauan. Maksudnya Pak, ini sebenarnya Bapak harus siap-siap. Oh, Pak RW bilang gitu ke Pak Camat. Oke. Bapak harus siap-siap. Karena apa? Ini bom waktu gue bilang. Betul. Karena yang berkunjung ke rumah duka itu banyak. Dan banyak warga Bapak yang berkunjung ke sana gitu loh. Oh, jadi yang berkunjung sana warga sekitar sini juga banyak yang ke sana Pak RW? Di luar Cires. Yang di luar Cires sekitar kita sini banyak yang ke sana. Banyak. Oh, banyak juga, banyak yang ke sana terus. Jadi sekitar warga sekitar sini banyak yang kenal lah ya istilahnya sama beliau. Satu beliau tuh ya pekerjaannya karena seorang dokter gitu kan. Kedua mungkin karena mereka satu lingkungan, komunitas kali ya. Gitulah. Jadi intinya memang ya banyak hikmahnya lah dari kejadian ini lah. Banyak benar-benar. Iya banget. Tadi Rido tanya sama gue sempet nggak enak badan. Demam Dok.
Demam ya. Demam. Jadi hari keberapa tuh gue demam. Jadi banyak yang parno untuk bertemu Pak RW waktu itu. Kalau saya Pak RW, kalau boleh cerita sedikit kenapa saya parno waktu itu. Karena waktu itu saya sama Pak RW lagi di pos. Terus kita menerima surat ya Pak RW. Iya, iya. Itu yang buat saya parno. Saya sama Pak RW lagi di pos, lagi duduk. Terus saya menerima surat dari yang bersangkutan. Ya kan? Dari yang bersangkutan. Jujur hari Jumat itu saya juga gak enak badan Pak RW. Gak tau kenapa. Tenggorokan gak enak rasanya. Oh kan ini apa? Psikomatik gitu. Iya, ada tuh tadi. Nanti Pak RW bisa jelasin nanti. Psikomatik. Jadi karena pas saya inget, waktu itu saya pas kita lagi di pos datang surat minta request ke RW untuk Jumat, request surat kematian ya Pak RW. Iya. Itu surat datang hari enggak Pak RW, Kamis malam. Oh iya, Kamis malam. Kamis malam. Jumatnya dibawa. Jumatnya diambil. Iya. Ya kan? Warga pun kayaknya kalau saya lihat Pak RW, biarpun Pak RW koordinasi sama PRT kita tetap pakai social distancing waktu itu ya. Iya, social distancing. Itu di sini kita jadi menjaga gitu loh, sama-sama menjaga jarak segala macam. Kita usaha lah istilahnya, usaha gitu kan. Ini gue bukan nggak pakai masker, gue ada masker cuman Ada masker. takutnya ngomongnya nggak jelas. Nggak jelas, iya benar. Jadi gue tetap social distancing. Ini kita jauh nih sebenarnya. Ini jauh nih. So, Gara-gara di Zoom aja. Apa karena body kita besar-besar? Iya benar. Tadi udah diukur sih sama orang sini, tadi udah 1,5 meter, tadi udah pas. Ini kamera aja nih. Jadi gitu deh. Jadi memang intinya semuanya karena memang jadi banyak belajar gitu loh. Jadi banyak belajar mengenai COVID-19 ini. Gue juga belajar sebenarnya pas ketika gue tadi itu yang Rido tanya kenapa pas gue demam, itu gue langsung koordinasi dengan, kebetulan gue kenal sama Bu Dokter di RSUD Jatisampurna. Gue langsung koordinasi sama dia gitu. Jadi gue koordinasi, Bu Dokter gue demam nih gitu. Dia juga kaget juga tuh. Karena emang dia tahu gue selalu wirawiri ya. Dan gue terakhir tuh gue ngobrol di rumah yang positif gitu loh. Nah, jadi itulah, jadi orang-orang juga banyak yang parno kali ya. Parno. Sama ketika gue mulai merasa bahwa gue kurang sehat. Gue 3 hari gue di rumah. Dan jadi sebenarnya memang benar, ketika lu merasa demam, lu pasti akan ditanya nih. Jadi penanganan COVID itu gitu. Jadi lu akan ditanya apakah tenggorokan lu gatel, terus apakah dada lu merasa panas, terus kedua ada pusing. Gue bilang gue enggak semua itu. Terus gue bilang gue hanya, atau karena memang gue kurang tidur. Jadi dari berapa hari itu gue kurang tidur. Kaget juga kali ya, kaget karena warga gue juga ada yang positif gitu loh. Waktu itu pas dengar Pak RW gak enak badan, saya langsung chat, saya bilang suruh istirahat karena sepertinya itu kecapean gitu loh. Jadi emang kalau dipikirin segala macem, wah nggak habis-habis deh. Bohong. Ya itulah. Jadi tapi Pak RW, saya salut dengan warga Ciles. Warga luar biasa kenapa? Saya mendapat cerita di mana-mana ada yang ketika COVID dikucilkan, dijauhin, rumahnya digembok, di apa. Benar. Saya waktu itu sempat diskusi juga sama Pak RW, saya bilang jangan sampai kita bebas COVID tapi malah kitanya jadi gila. Jadi kalau teman-teman tahu treatment di sini terhadap keluarga yang COVID, mungkin tadi kita ngomongin, wah beliau begini. Tapi di sini penanganannya kita full support. Warga itu ada yang setiap hari mungkin kali ngasih makan ya, Pak. Iya, jadi kita koordinasi kebetulan tentang kebutuhan pokok mereka pada saat dia isolasi mandiri ya. Karena kan dia juga nggak bisa keluar atau gimana. Dia jaga, larang. Kita larang untuk meninggalkan rumah lah.
Jadi kita larang dia untuk meninggalkan rumah dan kita support bahan pokok yang mereka butuhkan di rumahnya. Jadi alhamdulillah gue memang respect banget sama warga. Salut. Bener. Dan beberapa warga gue yang ODP juga mau istilahnya periksa mandiri gitu loh. Jadi nggak menunggu pemerintah dong. Jadi kalau teman-teman tahu di komplek ini treatmentnya saya salut. Kemanusiaannya sangat tinggi. Kita nggak ada yang namanya mengucilkan. Sekali lagi, mengucilkan itu nggak ada. Kita selalu support. Bahkan Pak RW mungkin selalu koordinasi melalui chat ke anaknya, gimana kabarnya, ini yang positif segala macem, apa gimana semuanya. Nggak ada yang namanya kita menjauhi, terus kita kucilkan, sama sekali nggak ada kalau di sini. Makanya kalau bisa, karena bukan aib dong. Bukan aib. Dan beliau pun juga mungkin nggak pengen lah pasti kan, nggak pengen. Dan emang pesannya gitu Pak RW, kalau misalnya bisa ke yang lain, bahwa jangan sampai kita bebas dari corona tapi kemanusiaan kita sakit. Iya, betul. Itu yang penting. Jadi ini kan testing kita sebagai manusia nih sekarang. Kita manusia atau bukan, kita akan dilihat bahwa oh, cara menangani kita seperti ini seperti apa sih, ya kan? Kita kehilangan kemanusiaan kita nggak? Apakah kita ngusir orang atau apa? Kalau kita di sini kita bantu dan tapi tetap safety. Jadi intinya gini, pada dasarnya adalah sebenarnya yang garda terdepan itu bukan dokter dan perawat itu. Betul. Bukan. Garda terdepan itu adalah kita, masing-masing dari kita, yang bagaimana kita mau melakukan social distancing, terus kita tertib untuk jaga kebersihan diri dengan cuci tangan setiap hari. Itu yang sebenarnya garda terdepannya. Jadi kita berharap semua tuh sehat-sehat dan wabah ini tuh cepat berlalu gitu loh. Betul. Karena apa? Karena kita kangen ngumpul-ngumpul, kangen apa ya? Tapi emang ada hikmahnya sebenarnya dengan adanya semua orang kantor itu WFH ya. Betul ya. WFH, kerja di rumah, terus akhirnya dekat dengan keluarga. Benar. Jadi banyak hikmahnya lah sebenarnya. Alhamdulillah Cires ini kita bikin video ini nih, kita udah dengan kondisi semuanya dari ODP sampai yang lain-lain, alhamdulillah aman. Jadi ODP itu sudah melakukan pemeriksaan dan sudah melewati masa 14 hari. 14 hari lebih malah. Lebih. Kalau kita tuh udah duluan, kita udah duluan. Patokannya kita udah duluan, udah lebih dari 3 minggu, hampir 1 bulan nih kayaknya. Sebentar lagi, seminggu lagi 1 bulan ya. Udah 1 bulan. Jadi di sini kita emang menjaga banget, terutama kalau orang yang dari luar atau gimana, di sini proteksinya sangat-sangat ini. Karena kenapa kita menjaga di kita udah istilahnya dalam tanda kutip kita udah menjaga diri nih selama 2-3 minggu ini, jangan sampai ada ini lagi gitu loh. Apa namanya, ada yang mungkin jadi carrier datang atau gimana, kita selalu terus waspada sih. Dan gue juga terima kasih buat warga yang sudah sudah melakukan isolasi mandiri. Terima kasih banyak, dan terima kasih juga warga yang sudah support selama ini. Dan seperti tadi yang Rido cerita, jangan sampai ini tuh bukan aib, tapi kita harus bersama-sama bahu membahu untuk melawan virus ini gitu loh. Jadi kalau masing-masing itu ya kita nggak bisa lah. Kita harus saling bahu-membahu, saling mengingatkan. Kita juga semua di sini juga udah melakukan hal-hal yang seperti disinfektan, terus kita juga sudah melakukan fogging karena bukan hanya COVID aja nih dong. Benar. Bukan hanya COVID, tapi ada juga DBD. Perlu diwaspadai itu Pak. DB kayaknya malah lebih berbahaya kayaknya itu. Semua RT juga sudah melakukan penyemprotan disinfektan dan fogging. Terima kasih. Pokoknya semua udah berjalan dengan semestinya lah. Jadi saling koordinasi. Dan juga kita harus waspada terhadap keamanan. Benar, keamanan. Kalau bisa sih, kalau saran saya Pak RW, buat teman-teman juga, kalau udah di atas jam 9, nggak usah iseng-iseng lah keluar jalan-jalan, nyari makan, nyari nasi goreng. Karena sekarang harus jaga diri sekarang, karena jalanan sepi, toko-toko pada tutup, jadinya
waspada sama diri sendiri deh di jalan bakal Ya. seperti apa. Dan buat di wilayah Bekasi juga sekarang udah ada jam malam. Dan buat teman-teman dan warga-warga semua, ya, tadi seperti itu jam 9 udah jangan keluar dulu deh. Dan saling menjaga lah, Mengingatkan. dan waspada terus di rumah. Jangan lupa kunci kamar, terus yang punya lantai 2 tuh di atas tolong diperhatikan. Jadi memang tadi itu banyak sekali, jadi tingkat kejahatan tuh mulai meningkat gitu. Kalau Sekarang yang lagi ditakutin tuh OTG. Jadi orang tanpa gejala tiba-tiba karena dia punya penyakit bawaan, dia langsung. buat anak-anak muda sekali lagi, please, tolong jangan coba-coba untuk masih nongkrong nggak jelas yang nggak ada gunanya. Biarin, kasih waktu untuk tenaga kesehatan segala macam aparat untuk mereka bekerja, jangan nambah beban mereka. Itu loh, ikutin aja semua sebisa kita protokol yang dikasih gitu loh. Jadi untuk anak-anak muda sekali lagi, please stop dulu nongkrong. Oke? Tap. Oke, buat semuanya jangan lupa juga, karena instruksinya himbauan dari pemerintah, kita wajib menggunakan masker. Buat warga yang mau keluar rumah, kita nggak tahu kita yang menularkan atau kita yang tertular. Betul. Jadi kita harus bisa selalu jaga diri kita, jaga kesehatan, jaga kebersihan diri kita. Jangan lupa cuci tangan, lebih baik pakai sabun, jangan pakai kuah cilok. Niat pakai masker adalah supaya kita nggak menularkan apa-apa ke orang lain. Gitu. Terima kasih juga buat warga yang sudah bekerja sama, mau melakukan semuanya demi kebaikan kita semua. Sama sekali lagi, tolong di follow IG @jajan_sendirian. Oke, sampai jumpa lagi di vlog-vlog gua berikutnya. Hari ini gua sama Rido, dan sehat buat kita semua. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.